Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan, malam hari ini kita masih melanjutkan kajian rutin bulanan Sabtu pekan keempat, kajian kitab Al-Kabair, dan kita sudah masuk pada pembahasan dosa besar yang ke-11. Iya, terakhir 10. Benar? Terakhir berapa? Hah? Berapa? 10. Iya, terakhir itu tentang dosa besar yang terkait dengan orang yang tidak berpuasa tanpa udzur. Orang yang tidak berpuasa tanpa udzur. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-11, dan mungkin kita akan melanjutkan sampai pada dosa besar yang ke-12. Karena dosa besar yang ke-11 ini pembahasannya sedikit, yaitu dosa besar di mana seseorang melarikan diri dari pertempuran, melarikan diri dari medan perang. Ini termasuk salah satu dosa besar. Namun boleh melarikan diri dari medan perang jika jumlah musuh lebih dari 2 kali lipat jumlah kaum muslimin, atau jumlah musuh 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu boleh seorang muslim untuk mundur, tidak melanjutkan peperangan atau lari, mundur. Tapi kalau jumlah musuh 1 banding 1 atau 2 kali lipat dari jumlah kaum muslimin, seorang prajurit tidak boleh mundur. Kalau dia mundur, maka dia telah melakukan dosa besar. Hal ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 16. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang berpaling pada hari itu, yakni di medan perang, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu, ya, yuwalli duburahu itu membelakangi mereka, membelakangi musuh, artinya kabur, ya. Karena orang kalau kabur itu kan berbalik badan, yuwalli duburahu, membelakangi mereka di waktu itu, kecuali untuk berbelok dalam rangka mengatur strategi atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, ancaman bagi orang yang berpaling atau kabur atau lari dari medan perang. Ancamannya apa? Ba'a bighadabin minallah. Orang tersebut dia kembali ke tempat tinggalnya dengan membawa murkanya Allah, karena dia lari dari medan jihad. Medan jihad itu tempat keridhoannya Allah.
Ketika dia melepaskan atau melarikan diri dari tempat yang Allah ridhai, maka dia berpindah dari apa yang Allah ridhai menuju apa yang Allah murkai. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Namun di dalam ayat ini orang boleh berbelok, boleh mundur dalam rangka apa, Pak? Siasat. Dia mundur bukan untuk kabur, tapi dia mundur untuk mengatur strategi. Satu, boleh mundur seperti itu. Yang kedua, dia mundur untuk apa? Bergabung dengan pasukan yang lain. Jika mundurnya karena dua hal itu, maka diperbolehkan. Tapi jika mundurnya karena melarikan diri dari medan perang, karena takut mati, maka dia mendapatkan sanksi yang keras. Hukum ini kemudian dimudahkan lagi oleh Allah, diringankan di dalam surat Al-Anfal ayat 66. Di situ Allah meringankan hukum yang terkait dengan menghadapi musuh ini. Al-Anfal ayat 66, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang muslim untuk mundur kalau jumlah pasukan lebih dari 2 kali lipat jumlah kaum muslimin. Ya, jadi boleh, itu tidak dosa. Tapi kalau pasukannya seimbang atau lebih banyak, musuh itu lebih baik 2 kali lipat, tetap wajib untuk dihadapi, tidak boleh kabur. Berarti 1 lawan 2 orang. Dan disinilah Islam mengajarkan kepada kita itu sebetulnya seorang muslim itu harus kuat fisiknya. 1, dan seorang muslim itu harus punya jiwa pemberani. Ya. Musuh itu kalau memang datangnya harus dihadapi. Dan Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita untuk tidak cari musuh dan tidak boleh cari musuh. Tapi kalau musuh yang datang wajib dihadapi. Ya seperti apa? Tawon, Pak, biasanya. Tawon itu kan itu kepribadian seorang muslim, ya. Seperti itu. Dia kalau cari tempat-tempat yang baik, ya, tanaman yang baik, tidak hanya itu diserap sarinya. Tidak hanya dia menyerap, tapi dia keluarkan dalam bentuk minuman yang terbaik. Dan ketika berada di tempat manapun dia tidak mematahkan dahangnya. Itu muslim. Dimanapun dia berada, dia memberikan kebaikan. Yang pertama, dia mencari tempat yang baik, menyerap kebaikan dari tempat itu, dan tidak hanya dia serap untuk dirinya, tapi dia berikan kebaikan itu untuk orang lain. Dan tawon itu ganggu orang apa enggak, Pak? Enggak ganggu. Tapi coba diganggu, Pak. Hah? Dikejar apa enggak? Dikejar sampai nyemplung kali kadang-kadang kita. Ya itu muslim, Pak. Muslim enggak cari musuh, enggak boleh cari musuh, Pak. Tapi bukan berarti lemah itu. Tapi ketika Anda mengganggu, Anda sudah melakukan provokasi dan melakukan gangguan, menimbulkan gangguan, ya seorang muslim wajib menghadapi itu. Jadi ini yang diajarkan di dalam Islam. Jangan cari musuh. Kalau tidak ada musuh ya jangan cari, Pak. Di dalam hadis Nabi SAW melarang kita untuk berhasrat ketemu dengan musuh. Beliau SAW bersabda, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan berjumpa dengan musuh. Artinya kalau tidak ada musuh, jangan berangan-angan cari musuh. Kalau tidak ada perang, jangan pengen perang. Tapi kalau ada musuh, perangi. Karena orang terkadang itu dia tidak kuat
menghadapi musuh-musuh Islam. Ya. Ada orang yang ketika ada musuh Pak keluar-keluar jihad, tapi ketika betul-betul ada musuh, belum tentu dia teriak-teriak lagi jihad Pak. Ya. Belum tentu. Maka seorang muslim dia tidak boleh lari dari medan perang kalau memang sudah terjadi perang. Dan itu termasuk dosa besar, dikuatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar, diantaranya at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Berlari dari medan perang. Ini dosa besar yang ke-11. Memang dibahas di dalam kitab Al-Kabair, yang insya Allah ini versi aslinya itu memang hanya sedikit Pak. Tapi di luar sana ada kitab Kabair yang lebih tebal. Itu terindikasi ada banyak tambahan. Ya. Terindikasi ada banyak tambahan-tambahan. Ini dosa besar yang ke-11. Kita masuk pada dosa besar yang ke-12. Dosa besar yang ke-12, az-zina. Berbuat zina. Zina itu hubungan terlarang, ilegal antara laki-laki dan perempuan. Kalau hubungan terlarang antara laki-laki dengan laki-laki namanya apa? Hah? Liwat, enggak dalam bahasa Arabnya Pak, maksudnya. Liwat. Liwat, bukan sekoliwat, tidak ada hubungannya ya. Liwat, zina. Kemudian kata Syekh, wa ba'duhu akbaru ithman min ba'd. Zina itu di satu sisi dia dosa besar, namun dosa besar ini bobot dosanya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Apa yang mempengaruhi bobot dosa perzinaan? Yang mempengaruhinya bisa tempat, bisa orang yang berzina. Tempat contohnya, mohon maaf, zina di masjid, itu dosanya lebih besar daripada zina di luar masjid. Bisa juga bobot dosanya dipengaruhi oleh waktu. Zina di bulan Ramadan berbeda dengan zina di luar bulan Ramadan. Jadi dosa itu bisa berbeda-beda bobotnya, dosanya, bobot dosanya. Sama dosa besar, tapi yang satu lebih dahsyat, lebih besar. Demikian pula dosa itu, yang tadi saya katakan tempat dan waktu itu tidak hanya zina. Semua dosa bobotnya bisa bertambah dikarenakan tempat dan waktu. Termasuk bobot dosa itu bisa semakin berat tergantung faktor yang mendorong. Kalau faktor yang mendorong perbuatan dosa itu lemah, tapi orang tetap berbuat dosa, maka dosanya lebih berat. Nanti kita baca hadisnya itu. Contohnya apa Pak? Faktor pendorongnya lemah, tapi dia tetap berbuat dosa. Jadi ada dosa itu kan ada faktor pendorong. Sama-sama zina. Yang satu faktor pendorong dia untuk berzina sudah lemah, yang satu faktor pendorongnya kuat. Contohnya siapa? Antara siapa? Anak muda dan orang tua. Wong tua jalan sudah seperti apa? Ya, sudah tidak kuat Pak. Itu kan faktor zinanya sudah mulai melemah, faktor pendorongnya. Tapi tetap berzina, itu nemen. Berbeda dengan pemuda berzina, dosa besar apa enggak? Dosa besar, jangan dianggap, oh enggak dosa, karena kita memang syahwatnya tinggi, enggak bisa. Dosa besar. Tapi dosa orang yang melakukan
dengan faktor yang lemah itu lebih besar daripada yang punya faktor dorongan yang kuat. Karena ini faktornya lemah. Nanti akan kita baca hadisnya. Makanya dua orang sama-sama sombong, tapi dosanya lebih berat yang satu. Kenapa? Karena faktor pendorong. Maka kata Nabi, orang kaya yang sombong, kaya, ya, yang sombong dengan orang miskin yang sombong, lebih berat orang miskin yang sombong dosanya. Sama-sama sombong. Kalau kaya yang sombong, ya memang dia punya sesuatu yang disombongkan. Ada faktor pendorong dia untuk sombong itu ada. Tapi tetap dosa besar, bukan tidak dosa. Tapi orang miskin, dak duwe apa-apa sombong, berarti sudah nemen. Ya. Berarti sudah tabiatnya sudah menyatu kesombongan itu di dalam dirinya. Jadi kembali kepada dosa besar ini, zina. Kemudian kata Syekh, wa ba'dhuhu akbaru ithman min ba'din. Sebagian lebih besar daripada. Contoh nanti sebagian lebih besar itu zina dengan tetangga, itu dosanya lebih besar daripada zina dengan selain tetangga. Zina, naudzubillah, zina dengan keluarga sendiri, dengan ibu, dengan anak, jauh lebih besar daripada zina dengan selain kerabat. Itu yang disebut sebagian dosa besar zina lebih besar dari sebagian yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Ini lebih jelas, lebih gamblang, lebih kuat daripada ungkapan jangan kalian berzina. Dekat-dekat tidak boleh. Mendekati perbuatan dosa ini tidak boleh. Maka di dalam ayat ini juga larangan kita melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam perzinahan. Pintu-pintu yang bisa membuka perzinahan harus ditutup. Dan silakan dibaca hasil survei, hasil kajian penelitian terkait dengan masalah perzinahan yang terjadi di kalangan remaja. Ngeri. Dan terus terang setiap tahun tidak menurun, Pak. Tidak hanya kasusnya, ya, yang menurun itu satu, dan ini lebih mengerikan. Menurun apanya, Pak? Usianya. Jadi kalau dulu SMA, semakin bertambah tahun SMP, semakin bertambah tahun lagi SD. Dan ini belum selesai. Saya tidak bicara di Eropa loh ya. Kita bicara di Surabaya. Ini tugas kita bersama, Pak. Tidak bisa hanya lembaga pendidikan. Apalagi pemerintah, sudah jangan usah di. Yang paling penting itu dimulai dari keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk masyarakat. Ya. Naudzubillah. Perzinahan itu luar biasa. Dan saya bicara juga remaja-remaja yang kebanyakan juga orang-orang muslim, anak-anak SMP ya. Saya pernah membaca itu yang terbesar itu ya di kota-kota besar itu ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu dengan angka yang fantastis. Mereka sudah pernah melakukan perzinahan, apalagi nonton pornografi. Ya. Ini tugas kita bersama. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan wala taqrabuz zina. Dan itu langkah kita untuk mengantisipasi, ya kita mulai dari keluarga, Pak. Tolong keluarganya dijaga, ya. Karena hal-hal yang bisa menyebabkan perzinahan itu banyak. Di antaranya apa? Melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Semua perzinahan itu bermula dari mata, pandangan. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk senantiasa menundukkan pandangan. Seseorang kalau sudah sering melihat
orang dan menikmati tubuh yang tidak boleh dinikmati, Pak, itu dia sudah melangkah, baik laki-laki atau perempuan. Lama-kelamaan dia akan melangkah menuju perbuatan yang dahsyat. Itu salah satu faktornya. Faktor yang lain apa, Pak? Di antara yang menyebabkan perzinahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ikhtilaf, bercampur baurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada batas-batas yang membatasi mereka. Tempat-tempat kerja kita, maka perselingkuhan, perceraian, silakan dibaca, Pak. Di antaranya terjadi pada orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang ikhtilaf. Setiap hari ketemu rekan kerjanya wanita, tertawa bersama, ya. Di rumah istrinya cemberut terus, di kantor teman kerjanya tertawa terus, tersenyum terus, di rumah istrinya wallahu alam, ya, tidak peduli dengan dandanannya, di kantor melihat wanita-wanita yang berdandan. Tapi jangan kemudian nyalahkan wanita, ya laki-laki kalau berzina ya dia juga bersalah, Pak. Itu berarti imannya lemah, termasuk wanita. Subhanallah, sekarang perceraian luar biasa. Di antaranya faktor itu, Pak. Di antara faktor yang menyebabkan perzinahan apalagi? Terbukanya aurat. Terbukanya aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Maka yang punya keluarga tolong dijaga, Pak, istri anak-anaknya. Kalau orang tua itu membiarkan putrinya membuka aurat, dia sengaja membiarkan, orang seperti ini termasuk yang disebut oleh Nabi orang tua yang tidak akan mendapatkan syurga. Dalam bahasa hadis, dalam bahasa Nabi itu disebut dayuth. Dayuth itu kepala rumah tangga yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya, Pak. Putrinya membuka aurat dibiarkan, putrinya goncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya dibiarkan. Bahkan terkadang ada orang tua yang saya nggak tahu sudah imannya di mana, Pak. Anaknya itu justru didorong untuk pacaran. Anaknya justru didorong untuk pacaran. Termasuk diantara yang menyebabkan perzinahan itu apa? Khalwah. Khalwah itu apa? Khalwat. Berdua-duaan, laki-laki dan perempuan. Siapa yang suka berdua-duaan? Biasa mereka yang berpacaran. Berdua-duaan itu yang ketiganya kata Nabi syaitan. Bahkan jangankan orang awam, orang soleh, ustadz besar, orang alim itu rentan melakukan perzinahan kalau sudah berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidak ada yang bisa selamat, Pak, kalau sudah berdua-duaan, Pak, karena yang ketiganya siapa? Syaitan. Makanya jangan percaya kalau kemudian ada remaja-remaja kita, oh kita pacarannya syar'i kok, gak pegang-pegangan. Iki opo meneh pacaran syar'i? Jalan bareng, goncengan bareng, gak pegang-pegangan, ikut terus ngawang, tak? Tidak ada dua orang laki-laki dan perempuan kalau sudah keluar, tidak mungkin dua-duanya kemudian duduk di tempat yang sepi ngaji bareng, tidak mungkin. Zikir bareng nggak mungkin, Pak. Nabi yang mengatakan thalithuhuma syaitan. Jadi bapak-bapak tolong, Pak, putri-putrinya diingatkan besarnya dosa zina, diingatkan kejinya dosa zina, diingatkan. Bahkan termasuk putra-putri kita, mohon maaf, putri-putri kita yang terkadang jilbaban, kalau pergaulannya nggak beres, Pak, bisa jatuh dalam perbuatan zina. Maka kembali kepada ayat ini, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Sesungguhnya perbuatan zina itu Allah sebut sebagai perbuatan yang fahish, keji, kotor, fuhsh, wa sa'a sabila. Dan itu merupakan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Dan ini juga menjadi perhatian juga kita, ya. Kita semua, Pak, juga termasuk orang yang perlu memperhatikan ayat-ayat ini. Jangan
Hati-hati ya Pak ya, bapak-bapak juga loh ya. Tadi saya katakan anak-anak itu bukan berarti bapak-bapaknya selamat Pak. Walaupun kadang-kadang ininya jenggotnya sudah putih itu ya, terkadang kalau kebanyakan ngelihat-lihat aurat ya juga berbahaya Pak ya. Jadi jangan dekati. Maka jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga pergaulan kita. Karena na'udzubillah, orang kalau sudah terjerumus ke dalam perbuatan zina, itu dia sudah melakukan satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kriteria hamba-hamba Allah, ibadur rahman. Di antaranya mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Mereka tidak beribadah bersama dengan Allah, beribadah kepada orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar ya. Kecuali dengan alasan yang benar itu seperti apa? Membunuh tapi dibenarkan. Contohnya apa? Perang. Apalagi membunuh tapi dibenarkan. Qisas, betul. Qisas itu dan harus pemerintah yang melakukan qisas ya. Apalagi membela diri. Itu membunuh Pak. Anda diserang oleh orang, dan orang ini kalau Anda biarkan dia akan membunuh Anda harus lumpuhkan dia. Kalau tidak mampu dilumpuhkan kecuali dengan cara dibunuh boleh. Dan itu termasuk jihad. Nah, tapi kalau bisa dilumpuhkan tanpa membunuhnya, tidak boleh dibunuh. Ada maling Pak, nggak bawa apa-apa, lalu Anda ambil pisau, Anda tusuk, boleh apa enggak? Tidak boleh, karena dia nggak bisa. Kecuali kalau dia pegang pisau atau dia akan membunuh Anda ya. Apalagi kalau sudah memang nyerah, kemudian dikeroyok, dibunuh bareng-bareng, itu dosa besar Pak. Malingnya dosa besar, yang membunuh juga dosa besar. Yang lebih parah itu kalau dibakar lagi, na'udzubillah. Wala yazdun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan demikian niscaya dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Ini bagi siapa? Laki-laki dan perempuan yang berzina dan mereka belum menikah. Dalam Islam mereka harus dicambuk 100 kali, dan kata Allah, janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya. Kalau sudah terbukti salah, terbukti berzina, entah dengan 4 orang saksi atau dengan pengakuannya, maka tegakkan hukuman. Jangan sampai karena alasan kasihan kemudian kalian lepaskan mereka dari sanksi. Jangan. Karena belas kasihan kemudian tidak memberikan sanksi. Dan bagi mereka yang sudah menikah, apa hukumannya? Dirajam. Anda dari sini bisa membayangkan kejinya perbuatan zina. Begitu keras sanksi yang diberikan kepada orang yang sudah punya istri atau suami, namun dia tetap melakukan perzinaan. Itu dalam hukum Islam dia wajib dirajam. Dirajam itu hukuman sampai mati Pak. Kalau dia sudah dirajam, dia bertobat, maka hukuman itu menghapuskan dosanya sehingga dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Itu yang pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang wanita yang melakukan perzinaan, dan wanita ini tentunya wanita yang beriman. Ya tentu ketika melakukan perzinaan imannya sedang dalam kondisi lemah. Apa yang menunjukkan keimanannya? Allah kembalikan keimanan. Dia datang kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukuman Allah di atas diriku. Karena orang beriman itu dia akan terasa beban, terasa
seperti memikul beban yang berat ketika melakukan perbuatan dosa. Itu bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Orang beriman suatu saat mungkin dia jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi bedanya kalau orang beriman, dia merasa kepanasan. Dia merasa ada beban yang membebani dirinya dari perbuatan dosanya itu. Maka kita kalau berbuat dosa kemudian terbebani, Pak, merasa bersalah, ya itulah keimanan kita yang membuat kita merasa bersalah. Yang berbahaya itu orang berbuat dosa tidak merasa bersalah. Berbuat keji tidak merasa. Wanita ini datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukuman atasku. Dan Nabi itu bukan orang yang suka merajam. Sampai Nabi berkata kepada sahabat, ini wanita ini waras tak? Oh, ini betul dia waras, betul ya Rasul. Diperiksa, jangan-jangan dia gila. Ternyata wanita yang sadar, bukan orang gila. Namun pada saat itu dia sudah hamil. Kata Nabi, pulanglah, tunggulah sampai anakmu lahir. Dia pulang, berapa bulan kemudian dia datang dengan membawa bayinya, Pak. Berbulan-bulan panasnya dosa zina ini tetap melekat dalam dirinya, sehingga dia tidak betah. Dia datang kepada Rasulullah, dia bawa putrinya, dia bawa anaknya. Kata Nabi SAW, pulanglah, susui anakmu, karena dia masih membutuhkan dirimu. Pulang lagi, Pak. Berapa tahun? 2 tahun. Kembali lagi. Dia kembali, dia sudah membawa sepotong roti. Yang artinya apa? Dia ingin tunjukkan, ya Rasulullah, anakku ini sudah bisa saya lepaskan. Tegakkan hukuman Allah atas diriku. Panas, tak tahan. Orang beriman itu memikul dosa itu tak tahan dia. Maka pada saat itu kemudian ditegakkan hukuman Allah Azza wa Jalla. Dirajamlah wanita ini, sampai ketika dirajam ada darah yang terpercik ke salah seorang sahabat Nabi, sampai sahabat Nabi yang terkena darahnya itu melontarkan kata-kata yang tidak baik, ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya wanita ini, kata Nabi, demi Allah, wanita ini sudah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang begitu tulus, dia serahkan jiwanya kepada Allah. Demi Allah, kalau seandainya tobat itu bisa dibagi-bagi, tobatnya wanita ini bisa menghapuskan seluruh dosa penduduk Madinah. Jangankan dosanya dia, kalau dosa itu bisa dibagi, tobat itu bisa dibagi, Pak. Tobatnya dia itu dibagi-bagi ke orang lain, bisa menghapuskan dosanya. Itu artinya apa? Ada kesempatan orang ketika berbuat dosa untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan negara yang tidak menerapkan hukum Islam? Ya sudah, dia tidak perlu merajam dirinya dan tidak perlu minta dirajam. Cukup dia bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan banyak beramal saleh dan menghindari sebab-sebab perbuatan zina. Jangan tobat dari zina tapi masih ikhtilat, masih gandengan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Saya pernah kedatangan Pak orang berzina, pemuda, nangis-nangis dia berzina. Saya katakan, ya akhi, ini satu hal yang patut anda syukuri, bukan zinanya tapi penyesalan anda. Karena banyak di luar sana pemuda yang berzina, dia tidak peduli, Pak. Bahkan dia menikmati, na'udzubillah. Anda menangis, takut. Dia tanya bagaimana jalannya. Ya sudah, antum bertobat ya. Jalan tobatnya sudah seperti, ya antum bertobat, menyesal. Karena syarat taubat itu menyesal, meninggalkan, dan berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulang. Antum harus bertekad kuat untuk tidak mengulang. Nah, Ustaz. Dan saya katakan, pacar antum kan berzina dengan pacar, iya, putuskan, tidak boleh ada hubungan. Kalau antum sekali tanya gimana kabar anda, bahaya.
Kalau ajak dia untuk bertaubat kepada Allah, ajak dia untuk membersihkan dirinya dari perbuatan zina, dan tidak boleh antara Anda dengan dia terjadi komunikasi. Karena dosa zina itu, Pak, dosa yang bisa kambuh. Dosa zina itu dosa yang bisa kambuh. Sedikit ada faktor yang mendorong, jalan dia. Maka tugas antum duduk di majelis ilmu, cari kawan-kawan yang soleh, dan tinggalkan wanita itu. Subhanallah, beberapa bulan lagi datang lagi, Pak, nangis, zina lagi. Dan apa yang saya khawatirkan betul-betul terjadi. Zina dengan siapa, Pak? Dengan pacarnya yang pertama tadi. Saya kan sudah bilang sama antum, iya Ustaz, tak bisa Ustaz. Ya seperti awalnya kita kontak-kontakan biasa, sudah saling janji tidak boleh ketemu, tapi tidak kuat saat ketemu. Loh, memang seperti itu ya. Ya. Akhirnya saya tekankan lagi, saya tekankan betul, alhamdulillah tidak datang ketiga kalinya, Pak. Mudah-mudahan tobat betulan, Pak. Artinya apa? Orang yang sudah melakukan perbuatan zina, mohon maaf ya, laki-laki yang selingkuh, perempuan yang selingkuh, itu bisa kambuh. Itu kalau kemudian tidak betul-betul ditarik di lingkungan yang menguatkan imannya, bisa kambuh dia. Jadi zina itu naudzubillah, tapi tetap pelakunya siapapun bisa kembali atau bisa bertobat, dan tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya itu tidak ada dosa yang tidak diterima tobatnya oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diterima oleh Allah. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melakukan perbuatan melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat An-Nur ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan atas orang-orang beriman. Maka orang beriman tidak boleh menikahi pelacur. Bagaimana kalau dia mantan pelacur? Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Mantan itu artinya dia sudah taubat. Ya. Mantan itu dia sudah taubat dengan taubat nasuhah. Artinya apa? Dia dulunya pernah berzina. Tapi kalau dia statusnya, mohon maaf, wanita yang masih doyan dengan laki-laki, haram dinikahi. Na'udzubillah, dan itu perempuan yang sangat berbahaya. Ya. Demikian pula laki-laki, Pak, yang sudah berzina, kalau dia masih statusnya doyan wanita, masih melakukan perbuatan zina, tidak boleh dikawinkan. Ya. Maka jangan menikahkan orang itu, jangan hanya melihat wajahnya toh, ayu, ganteng, tampan, kaya. Dilihat latar belakangnya, ditengok gimana sholatnya, di masjid apa enggak, pergaulannya dengan siapa. Karena mohon maaf, kalau sudah menikah kemudian terjadi perselingkuhan, itu nanti akan menimbulkan kerusakan yang dahsyat, akan menimbulkan perceraian akan menimbulkan keretakan rumah tangga, berpengaruh ke anak kalau sudah punya anak, bahkan berpengaruh ke keluarga besar. Dan salah satu kontributor yang merusak masyarakat, yang menghasilkan anak-anak yang tidak baik, salah satu faktornya apa? Rumah tangga yang tidak sehat. Jadi dampaknya itu ada dampak domino ya. Wallahu a'lam bissawab.
Saya selanjutkan sedikit Pak, dan insya Allah kalau memang ada pertanyaan nanti bisa di luar majelis ini ya. Saya lanjutkan sedikit. Ada hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan kehormatan istri-istri para mujahid. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda bahwa istri-istri atau wanita-wanita para mujahid, yakni suaminya pergi berjihad, itu kalau sampai mereka dikhianati oleh laki-laki yang tidak berjihad, ya, yang tidak dikhianati itu apa? Istri itu diganggu, istri itu tidak pokoknya melakukan tindakan-tindakan buruk kepada istri-istri mujahid, maka Allah Azza wa Jalla akan memberdirikan mujahid itu, lalu dia mengambil dari amal kebajikannya apa yang dia inginkan. Jadi Allah Azza wa Jalla menyuruh mujahid itu untuk mengambil amal kebajikan laki-laki yang mengganggu istrinya, terserah berapapun yang diambil di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa istri-istri para mujahid itu juga punya kedudukan yang tinggi dan terhormat. Mereka wanita-wanita mulia, walaupun mereka bukan pejuang, suaminya apalagi yang pejuangnya, ya, istri mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Ini di dalam hadis yang sahih. Kemudian Nabi SAW bersabda, ada 4 golongan yang Allah akan murkai mereka. Yang pertama adalah al-bayya'ul halaf, penjual yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, yang suka bersumpah, wallahi, demi Allah, ini barang bagus padahal enggak bagus. Murka, Allah murka. Yang kedua adalah al-fakirul mukhtal, orang miskin tapi sombong, nggak duwe apa-apa, sombong. Yang ketiga wasyaikhuz zani, orang tua yang berzina. Yang keempat wal imamul jair, pemimpin tapi zalim. Buat apa dia berbuat zalim? Dia punya kesempatan untuk berbuat baik, justru dia melakukan kezaliman. Tidak ada faktor dia untuk berbuat zalim. Pemimpin yang berbuat zalim. Kemudian yang terakhir kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, zina yang paling berat adalah berzina dengan ibunya, saudara perempuannya, istri ayahnya. Ya, ini kalau ayahnya menikah dengan wanita, maka anak ini diharamkan menikah dengan istri ayahnya, apalagi berzina. Dan semua perempuan yang merupakan mahram bagi yang bersangkutan. Dan Imam Al-Hakim dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu bersabda, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh, barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah dia. Kenapa Pak hukuman-hukuman bagi mereka itu? Karena orang-orang ini Pak, orang-orang yang seperti penyakit menular dan berbahaya. Dan kenapa orang yang melakukan perzinaan, kalau memang sudah sampai kasusnya ke hakim ya, itu sampai hukumannya dibunuh, banyak faktor, banyak alasan. Di antaranya karena perzinaan itu seringkali kambuh ya. Orang kalau sudah sekali berzina tobat, kemudian 2 kali, itu lebih berat kan Pak. Cara melepaskan zinahnya itu lebih berat itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita ya, dari perbuatan zina, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita jatuh pada perbuatan zina. Dan tentunya kita memohon pada Allah agar menutup usia kita dengan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.